Mantap! Berhasil cek rekening. Saldo PKH segera mendarat di kartu KKS KPM. Alhamdulillah hasil pantauan di 6NG detik-detik pencairan PKH tahap 2 lewat kartu KKS sudah final dan data bayar sudah bisa dicek di 6NG pendamping. Apakah teman-teman termasuk sebagai penerima PKH di tahap 2 yang cairnya melalui penarikan di ATM Himbara baik itu Bank BNI, BRI, Mandiri dan juga BSI? Simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga hari ini selalu ada kabar baik tentunya dan puasa kali ini membawa kesempurnaan. Semoga teman-teman tidak berkurang kebahagiaannya dan tetap ceria selalu. Amin ya rabbal alamin. Bulan Maret ini kita berada di pekan ketiga ini, ada beberapa kabar bantuan sosial yang dicairkan. Seperti bantuan cadangan pangan pemerintah CPP periode Maret. Dan ada kabar baik bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan Rp600.000 data penerimanya diproses di Kementerian Sosial. Sebagaimana keterangan dari Menteri Perekonomian bahwa bantuan BLT mitigasi risiko pangan akan diproses pencairannya pada triwulan pertama. Selanjutnya mengenai bantuan BPNT dan PKH untuk tahap 1 melalui kantor pos. Mulai kemarin dilanjutkan kembali penyalurannya setelah sempat tertahan karena dilakukan penyesuaian pembayaran. Sehingga di bulan Maret ini PT Pos akan menyalurkan bantuan baik PKH maupun BPNT untuk periode salur Januari hingga Maret 2024. Untuk pencairan BPNT terdapat dua kelompok pencairan, ada yang mencairkan 2 bulan yaitu Februari-Maret, dikarenakan sebelumnya KPM telah terlebih dahulu mencairkan untuk periode salur bulan Januarinya, dan sebagian KPM masuk pada kelompok pencairan per 3 bulan bagi KPM yang belum sama sekali menarik bantuan BPNT-nya di tahun 2024. Bisa secara langsung tentunya mencairkan 3 bulan sekaligus sebesar Rp600.000 untuk alokasi salur Januari, Februari, dan Maret 2024. Nah, teman-teman, untuk pencairan PKH di PT Pos secara langsung disalurkan bantuan untuk 3 bulan sekaligus, berbeda dengan bantuan PKH yang cair itu melalui mekanisme penarikan kartu KKS yang hanya cair per 2 bulan. Di mana kemarin untuk bantuan PKH yang telah cair adalah periode salur Januari-Februari dan akan menyusul pencairan kembali untuk per 2 bulan alokasi Maret-April. Nah, hari ini terpantau di aplikasi 6NG sudah mengalami perubahan yang mengarah pada pencairan PKH tahap 2 pencairan lewat kartu KKS. Siap-siap KPM menerima kembali bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, apakah teman-teman menjadi target dan sasaran penerima PKH tahap 2 ini? Nah, kita langsung saja ke tanda pencairan yang pertama. Memasuki bulan di mana bansos yang disalurkan sesuai dengan periode salur berjalan. Nah, sebagaimana kita ketahui untuk pencairan PKH tahap 2 periode salurnya adalah Maret-April lewat kartu KKS. Nah, oleh karena saat ini kita sudah memasuki minggu ketiga bulan Maret dan 10 hari lagi ke depan memasuki bulan April, maka kemungkinan besar pencairan untuk periode salur tahap 2 untuk kartu KKS PKH kemungkinan besar pencairannya di akhir Maret dan di awal April. Selanjutnya untuk tanda kedua yaitu pengesahan verifikasi ketidaklayakan dari daerah terkirim ke pusat. Nah, teman-teman, hasil verifikasi ketidaklayakan penerima bansos yang diupdate setiap bulannya itu dilaksanakan di daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah selaku pemilik wewenang yang menentukan kelayakan KPM di daerahnya. Dan batas pengiriman sekitar tanggal 4 dan 5 setiap bulannya. Tanda yang ketiga, proses penentuan KPM PKH tahap 2 sudah dilaksanakan dan begitupun evaluasi komponen telah dilakukan di sistem 6NG. Dan pantauan terakhir di 6NG, hasil final closing telah ada sehingga data bayar bagi setiap KPM yang lolos sudah bisa dicek di aplikasi 6NG pendamping. Nah, dari hasil yang lolos final closing ini akan dilakukan proses cek rekening KPM. Selanjutnya kita ke tanda pencairan yang keempat, teman-teman. Selesainya proses verifikasi rekening KPM penerima PKH, bila lolos rekeningnya diverifikasi, maka tanda yang muncul di aplikasi 6NG adalah berhasil cek rekening.
Nah, oleh karena saat ini sementara proses verifikasi rekening dan belum semuanya selesai, mungkin masih membutuhkan beberapa hari sampai selesai ke seluruh KPM seluruh Indonesia. Barulah masuk ke tahapan perubahan status berikutnya yang mungkin memakan waktu 1 hingga 2 pekan. Kemudian bila tahapan berhasil cek rekening selesai, maka tanda semakin dekat untuk pencairan. Bila mana di aplikasi Sixenji sudah berubah keterangan SP2D-nya menjadi berhasil SP2D atau berubah ke sudah SPM. Nah, jika KPM sudah ada tanda ini di aplikasi Sixenji, maka dipastikan saldo bantuan akan terproses 1 hingga 3 hari ke depannya. Dan KPM tinggal menunggu detik-detik pencairan tentunya. Selanjutnya, tanda pencairan yang memang dipositifkan masuk ke rekening KPM bila mana sudah terbit SP2D yang akan disampaikan oleh pendamping PKH bagi KPM PKH. Nah, itulah teman-teman beberapa tanda-tanda pencairan dimulai dari tanda memasuki bulan periode salurnya hingga tanda terakhir yaitu nama KPM sudah ada dalam BNB SP2D untuk PKH tahap 2 periode Maret-April lewat kartu KKS. Semoga saja prosesnya lancar ya teman-teman. Jadi selama teman-teman tidak ada masalah dengan data kependudukan di Capil dan masih tergolong KPM yang dianggap layak di daerahnya dan masih memiliki kategori keluarga PKH seperti masih memiliki balita, anak sekolah, lansia ataupun disabilitas, maka tak perlu khawatir bantuan tidak masuk. Kemudian informasi mengenai BLT mitigasi resiko pangan, apakah sudah ada yang bisa dianalisa di Sixenji? Nah, sampai hari ini bila kita mengecek untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan belum nampak tanda-tandanya di Sixenji. Namun janji dari pemerintah dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Menteri Perekonomian, rencana penyaluran BLT mitigasi resiko pangan akan dimulai disalurkan menjelang akhir Ramadan atau pada April 2024 mendatang. BLT mitigasi risiko pangan diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan nilai bantuan setiap bulannya Rp200.000 selama 3 bulan Januari, Februari, Maret. Sebagai bagian tentunya dari efisiensi, pemerintah akan menyalurkan BLT mitigasi risiko pangan dengan menggandeng PT Pos Indonesia selaku penyalur. Di samping karena biaya pengiriman yang lebih ekonomis, penyaluran juga bisa dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Sebagaimana dikutip dari kompas.com Jumat 8 Maret 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan BLT ini akan dicairkan pada semester pertama tahun ini meskipun tanpa memberikan tanggal spesifiknya, teman-teman. Airlangga menambahkan bahwa BLT mitigasi risiko pangan diharapkan dapat cair sebelum Lebaran, yang mengindikasikan penyaluran mungkin terjadi di sekitar bulan April. Penyaluran BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan semester pertama ini, kata Airlangga. Jadi tunggu sidang isbat dulu, lanjutnya. Penundaan pencairan BLT ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat penerima manfaat, mengingat bantuan tersebut ditujukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang dialami akibat resiko pangan. Namun pemerintah menegaskan komitmennya untuk segera menyalurkan bantuan ini dalam waktu dekat, guna untuk meminimalisir dampak negatif yang mungkin terjadi. Bantuan langsung tunai dengan judul mitigasi resiko pangan untuk 3 bulan itu akan dievaluasi tiap 3 bulan lagi. Ujar Airlangga pada hari Senin 29 Januari silam. Semoga saja menjadi kenyataan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Amran undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.